Kita akan segera memulaikan kita punya ibadah pendalaman sekolah Sabat pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk boleh hadir dalam hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Kita akan menyanyikan lagu buka yang akan diputarkan oleh operator. Disilakan. Doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Praitno. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur kepadamu untuk segala kasih sayang dan kebaikan Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh ada dalam persatuan untuk sekolah Sabat. Tuhan berkati akan pembicara kami, hikmati dengan kuasa yang berasal daripada surga, dan biarlah bisa menyampaikan pekabaran yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga kami semua yang mengikuti kegiatan malam ini, biarlah kami dapat dibekali dan akan membekali guru-guru sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Ini doa dan permintaan kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Praitno. Dan sebelum kita mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber, kami serahkan mungkin kepada pimpinan Pendeta Sunais untuk memperkenalkan pembicara malam hari ini. Silakan. Baik, selamat malam untuk semua teman pendeta. Pada malam ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh sebab Pendeta Dr. Laudawoy, dosen di Universitas Kelabat, Fakultas Teologi, Filsafat, bisa menjadi narasumber bagi kita pada malam ini.
teman-teman, ini satu berkat besar bagi kita semua, di mana Pendeta Woi bisa memberi waktu bagi kita. Dan oleh sebab itu, saya tidak akan berlama karena saya tahu kita semua sudah mengenal Pendeta Lauda Woi. Tetapi yang saya mau sampaikan, mari kita beri waktu kita ini dengan, kita gunakan waktu kita ini dengan maksimal. Kita fokus kepada apa yang akan dipaparkan, dan kita fokus kepada eh, jawaban-jawaban pertanyaan yang akan beliau berikan nanti, agar kita semua terbekali ketika kita memberikan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Jadi teman-teman, begini ya, biar saya mengklarifikasi bahwa acara kita setiap Senin malam atau berubah sesuai dengan keadaan jika dipindah, itu bukan persatuan ya, bukan persatuan, tapi pendalaman. Pendalaman sekolah sahabat untuk pendeta-pendeta, sekaligus memberi gambaran detail tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Persatuan kita buat di jemaat kita masing-masing. Jadi saya pikir itu, dan saya kembali serahkan pada pendeta Freddy Kadang untuk memulaikan pendalaman sekolah sahabat pada malam ini. Baik, terima kasih pimpinan untuk perkenalan, dan waktu yang berharga ini kita berikan, kita langsung serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Lauda Woi untuk menyampaikan materi malam hari ini. Dipersilakan Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, Tuh. Senang bisa bersama-sama kembali dengan teman-teman pengerja yang ada di Uni Indonesia Kawasan Timur, bersama dengan pimpinan yang ada dari Uni maupun dari daerah yang telah meluangkan waktu untuk beberapa waktu ke depan ini kita belajar bersama lagi, kita lihat apa yang bisa kita gali lagi dari pelajaran sekolah sahabat. Makanya ini memang benar disebut pendalaman, bukan persatuan ya. Dan kita bersyukur karena kuartal ini kita sedang membahas surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 dan 2 Korintus ya. Yang lalu sudah ada yang memberikan pendahuluan mengenai hal ini, dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang dalam dunia akademik, kalau kita belajar di New Testament Epistle ya di NT, kalau masih ingat di kelas, akan belajar akan tulisan-tulisan Rasul Paulus, juga tulisan-tulisan dari Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes, sehubungan dengan surat-surat yang ada. Nah, saat ini kita akan pelajari mengenai surat kepada jemaat Korintus. Jadi berbicara jemaat Korintus memang sangat menarik, karena kalau bicara Korintus itu sendiri, ini adalah salah satu kota yang sangat terkenal. Jadi background-nya kita lihat kembali, saya hanya singgung sedikit karena ini sangat berhubungan dengan pelajaran saat ini. Ya, topik saat ini yaitu pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Berbicara pelayanan. Dan berbicara pelayanan ini berhubungan dengan pelayanan Paulus itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kota Korintus ini adalah salah satu kota yang sangat penting di Kekaisaran Romawi pada abad pertama. Kenapa? Karena kota Korintus ini memiliki posisi yang sangat strategis. Apakah dalam perdagangan, dan itu menjadi pusat ekonomi serta budaya di zaman itu. Ya. Dan kalau kita berbicara kota 2000 tahun yang lalu, jangan kita berpikir bahwa sangat berbeda dengan kota yang ada pada saat ini. Banyak hal-hal yang sangat mirip ya. Dunia perkotaan atau kebiasaan di perkotaan itu pasti kita akan kenal ada pluralisme di sana. Kenapa ada pluralisme? Karena ada banyak ajaran-ajaran yang tergabung di sana, berkumpul di kota, sehingga mempengaruhi akan orang-orang yang ada di kota itu.
Berbicara status sosial itu sangat penting, ya. Jadi kalau bicara status sosial di kota itu sangat memperhatikan akan status sosial. Berbicara retorika publik sangat terkenal. Orang-orang yang hebat berbicara itu ada di kota, ya, ada di kota. Dan persaingan-persaingan yang lain berhubungan dengan kehormatan dan lain sebagainya, ini sangat kental di kota. Kenapa ini kita harus lihat kembali akan latar belakang ini? Karena ini akan mempengaruhi apa yang Rasul Paulus kirimkan surat kepada jemaat ini di 2 Korintus ini. Ya, 2 Korintus ini. Yang kita tahu bersama memang surat kepada Korintus ini ada 4 surat. Tetapi yang ada saat ini hanya 2. Yang dikanonisasi hanya 2. Karena ada 2 itu hilang. Jadi sebenarnya yang ada ini adalah 2 Korintus dan 4 Korintus. 1 dan 3 ini tidak ada. Ya. Jadi yang ada, mudah-mudahan kalau orang masuk surga, atau mau tanya Papa Paulus, mana itu 1 dengan 3? Mengenai apa ini ya? Tapi ini hanya sebagai background. Jadi Paulus ketika dia mendirikan akan jemaat Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua, itu yang dicatat dalam buku Kisah kan? Di dalam buku Kisah pasal 18, bahwa perjalanan misinya yang kedua ini, dia mendirikan jemaat Korintus. Dan salah satu kota yang lama dia tinggal adalah Korintus. Ada 1,5 tahun dia tinggal di Korintus. Secara teori kita bisa lihat bahwa memang Rasul Paulus tinggal di Korintus itu sangat krusial. Kenapa dia sampai tinggal lama di sana? Ya. Nah, setelah Paulus tinggalkan Korintus ini, muncul persoalan yang kita temukan di pelajaran sekolah sahabat yang kita bahas. Di sana ada perpecahan, di sana ada persoalan moral, ada seksual, kita akan dalami selanjutnya. Ada masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala yang kita sudah singgung di 1 Korintus pasal 8, di sana ada. Baru tentang karunia-karunia beberapa sahabat yang lalu kita pelajari. Persoalan kebangkitan sehingga harus ada topik sendiri yang kita bahas sahabat yang lalu. Ya, berbicara kebangkitan. Dan di pelajaran ini juga ada kritik terhadap otoritas kerasulan Paulus. Oleh karena di mana dia berjanji dia akan datang atau pergi ke Korintus tapi dia tidak datang. Mereka mulai pertanyakan otoritas kerasulannya. Mereka mulai pertanyakan akan kesungguhan pelayanan dari Paulus. Jadi berbicara kredibilitas serta integritas Paulus ini sebagai rasul ini dipertanyakan. Sehingga muncullah yang dibahas oleh penulis di sini adalah pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Makanya kalau kita lihat di 2 Korintus ini, kalau kita dalami 2 Korintus ini bukan hanya sekedar surat doktrinal. Memang ada hal-hal doktrinal yang dibahas di sana. Tapi ini juga adalah bagaimana Paulus mau ingatkan kepada jemaat Korintus sehubungan dengan pembelaan teologis terhadap pelayanan kerasulan dari Rasul Paulus itu sendiri. Karena dipertanyakan, ya, ini janjinya tidak datang. Masa Rasul begitu? Oke, apalagi dalam situasi di mana jemaat ini lagi ada masalah kan? Lagi ada masalah. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana mengapa Paulus menulis akan 2 Korintus ini, kita bisa lihat di sini bagaimana Paulus ini ya menghadapi masalah hubungan yang sangat tegang dengan sebagian jemaat Korintus. Ada masalah di sana. Ada yang mempertanyakan, siapa sih Paulus itu? Apa dia betul-betul rasul? Ya. Jadi kenapa? Karena kota Korintus ini gaya mereka berpikir, gaya mereka menganalisa itu
gaya orang kota. Ini gaya orang kota ini. Karena mereka memiliki kemampuan retorika. Mereka mengandalkan penampilan. Ya kan? Di kota mesti tampil mantap. Ada kekuatan enggak? Mereka mau mesti ada keberhasilan di sana. Status harus jelas. Mempengaruhi akan orang lain itu sangat penting. Apakah Paulus itu spektakuler, hebat, layak enggak dia? Ya, layaklah dia menjadi pelayan. Makanya yang menjadi paradoks, Paulus adalah rasul yang sejati tidak selalu ditandai oleh kekuatan terlihat. Cuma gaya berpikir orang Korintus, mereka mau ini yang hebat, yang terlihat ini. Ya. Kekuatannya nyata. Tetapi sebenarnya sebagai pelayan, Paulus ini merubah cara berpikir, gaya berpikir dari orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus yang dipengaruhi dengan gaya berpikir perkotaan, yaitu kesetiaan kepada Kristus itu yang paling penting. Malahan menderita. Nah, ini tidak masuk akal kepada gaya berpikir jemaat yang ada di Korintus. Dan ini tidak sesuai dengan cara berpikir dari beberapa orang yang ada di jemaat itu. Sehingga 2 Korintus ini ya sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sehingga Paulus dia angkat bagaimana penderitaannya. Nah, bagaimana dia menderita sebagai rasul, disesah, dipukul oleh orang Yahudi, ya, dilempari dengan batu, menghadapi pengalaman karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Ini yang coba digambarkan oleh penulis sehubungan dengan situasi dari pelayanan Paulus. Kita bisa lihat bahwa pelayanan ini tidak gampang. Kalau orang boleh buat komparasi, orang pelayanan dengan Paulus sangat jauh. Apalagi saya ini yang cuma banyak di daratan, ya kan? Beda dengan saya lihat di sini ada Prayitno, ya, ada pendeta Kadang yang sudah rasakan bagaimana hidup di kepulauan yang mungkin mirip dengan Paulus, sampai-sampai kapal mau karam atau sampai-sampai kapal mau tenggelam. Saya belum merasakan itu. Tapi teman-teman yang ada di sini ada yang merasakan akan hal itu. Dan coba digambarkan oleh Paulus, ya, bagaimana pelayanan itu. Kenapa dia bisa lakukan pelayanan itu? Nah, ini menjadi tantangan untuk Anda dan saya. Memang beban berat ini, melayani ini. Banyak orang berpikir, oh kalau jadi pendeta itu dia nak mau lapar-lapar. Ya, nak mau lapar-lapar. Paulus lapar, haus. Kalau tidak tidur ya, mungkin orang banyak kali tidak tidur. Ya, tetapi kalau kita komparasi dengan hidup kita, pelayanan kita dengan Paulus, wow, agak jauh. Ya, makanya di pelajaran pertama ini dia singgung mengenai pengucapan syukur. Oh, ini hebat ini Paulus. Ya. Di tengah penderitaan dia mau komplain, seharusnya dia komplain, ya. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Tetapi yang muncul kalau kita lihat di 2 Korintus, ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 3 sampai 7, kita akan temukan di sana bagaimana ini Paulus mengatakan kalau di ayat 3, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan.
Ini ada kata-kata yang sangat penting yang kita akan lihat di sini, yaitu penghiburan. Tapi dia mulai dulu dengan apa? Terpujilah, ya, terpujilah. Dia gunakan bahasa Grekanya eulogetos, ya. Eulogetos ini. Kalau kita lihat, ini adalah terpujilah, diberkatilah. Dan kata ini biasanya adalah bentuk pujian kepada Allah. Ini eulogetos ini. Kata ini banyak digunakan untuk pujian kepada Allah. Dan dia mulaikan suratnya bukan dengan membela diri. Banyak kali kita ketika ada masalah, yang kita munculkan adalah membela diri. Aduh, kita kok karena ini. Aduh, kita tidak bisa gabung karena ini. Aduh, kita tidak bisa hadir karena ini. Tetapi Paulus kalau kita lihat di sini, ya, walaupun dia tahu dia sementara hadapi masalah, ya, jemaat, hubungan dia dengan jemaat ada masalah, tetapi yang muncul di dalam hatinya, dia perlu berpuji Tuhan. Jadi kalau kita lihat pelajaran yang kita lihat di sini, yaitu kalau lihat di hari Minggu ini, ya, walaupun Paulus sedang menghadapi konflik dengan jemaat, ia pertama-tama mengarahkan perhatian kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Ya, dia seorang rasul, orang sebagai pendeta. Tetapi kadangkala kita lupa dan kita andalkan orang punya kependetaan ini. Orang andalkan orang punya posisi ini. Yang seharusnya di dalam pelayanan ini, karena ini berbicara pelayanan kan, pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Pelayanan yang digerakkan oleh kasih bukan melihat diri kita, tetapi melihat siapa yang memberikan penghiburan itu. Di ayatnya yang ketiga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah pengucapan syukur ini mengajarkan kita bahwa pelayanan Kristen, pelayanan kita sebagai pendeta tidak boleh berpusat pada reputasi. Oh, karena kita hebat. Oh, karena torang pendeta. Oh, karena kita ada posisi ini. Ya, saya ada backup, ada background ini dan lain sebagainya. Tetapi yang pusat di sini adalah karakter Allah. We have to ask ourselves, ya, apakah yang kita lakukan ini didorong oleh karakter Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Makanya kalau kita lihat ada kata kunci juga dalam bahasa Greka, ya, yaitu oiktirmos. Ini belas kasihan ini. Kenapa Paulus menyebut Allah itu, ya, Bapa dari segala belas kasihan? Karena oiktimos ini dia dalam bahasa Inggris disebut compassion. Juga diartikan mercy, pity, deep sympathy. Jadi Paulus menggunakan ini dengan bentuk jamak. Nah, kalau kita lihat ya, oiktirmon ini dalam bentuk jamak dia gunakan. Itu berarti ada pengertian yang lain yang bisa kita lihat dari kata ini. Ini memberikan nuansa bahwa Allah adalah sumber kelimpahan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu sumbernya dari Allah. Jadi segala belas kasihan itu hanya dari Allah. Dan kata kunci juga yang kalau kita lihat di ayat 3-7 ini adalah yang disinggung di pelajaran sekolah sahabat ini, yaitu paraklesis. Ya, paraklesis. Jadi Paulus menggunakan kata ini yaitu paraklesis, ya, yang berarti comfort, encouragement, consolation, exhortation, encouragement to persevere. Kata ini berasal dari parakaleo. Orang yang so ambe ini, mari tora ingat dulu kata-kata ini. Kan ini pendalaman. Jadi parakaleo, ya. Mungkin teman-teman so lupa sekali ini dia. Mungkin pikir ini apa ini parakaleo ini. Tapi kan parakaleo ini adalah kata yang selalu orang gunakan. Jadi kalau kita lihat secara literal, ini berhubungan dengan
memanggil seseorang untuk datang mendekat. Ini para kalimat ini. Memanggil seseorang untuk datang mendekat dengan artian ini memberikan penghiburan. Ini berhubungan dengan emosional. Jadi ada penguatan yang diberikan yang memungkinkan seseorang terus bertahan dalam keadaan sulit. So, mari kita lihat ini. Dia mulaikan dengan bersyukur. Karena dia tahu sumber segala sesuatu ada dari Tuhan. Dia hadapi masalah, tapi dia tahu segala sesuatu dari Tuhan yang akan memberikan yang menjadi parakleo untuk dia. Yang akan memberikan kekuatan untuk memungkinkan dia bertahan dalam keadaan sulit. Dan dia sudah hadapi itu, dia sudah alami itu. Dia dianiaya, dia dipukul, dia dilempar dengan batu, mau mati, dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa parakleo itu akan ada terus di sana. Ya. Ini sangat penting untuk memahami akan teologi penderitaan Paulus. Jadi ketika dia menderita, oh ada yang menghibur dia. Hebat sekali ini kan. Ada yang menghibur dia. Orang ini sebagai pendeta, orang ini banyak masalah. Di jemaat, banyak kali jemaat tak mengerti orang ini lagi masalah. Menghadapi saudara ini, menghadapi suster ini, menghadapi ketua ini, menghadapi anggota majelis ini, menghadapi teman pendeta, menghadapi keluarga, ataupun mungkin menghadapi pimpinan, dan lain sebagainya. Kita butuh ini penghiburan. Dan Rasul Paulus katakan dalam pelayanannya, ini yang penting. Bersyukur karena ada penghibur itu. Ya. Memang Allah tidak selalu menghilangkan penderitaan. Orang berdoa, Tuhan, tolong gua ini. Ini ku maksud setengah mati ini Tuhan. Tapi ternyata ada di sana itu masalah. Tapi hebatnya, masalah ada di sana, tapi penghibur ada dengan Torah. Nah ini tuh hebat. Masalah ada di sana, tapi penghiburan ada dengan kita. Jadi, oke. Jadi, berbicara penghiburan ini, yang diterima menjadi pelayanan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita untuk pelayanan ini, makanya Paulus berkata, ia menghibur, ayatnya yang keempat kan, ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ini adalah kekuatan yang didapat oleh Paulus di dalam pelayanan. Dia sudah menderita, dia lewati penderitaan itu oleh karena ada penghibur di sana. Dan dalam bermacam-macam penderitaan kita bisa tolong juga orang lain. Ya kan? Jadi pendeta kalau ada penderitaan itu bersyukur. Karena itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghibur akan orang lain. Karena Tuhan akan gunakan kita juga untuk menghibur akan orang lain. Ya. Ada kata Yunani juga yang digunakan di sini adalah thlipsei, ya. Thlipsei, ya. Ini thlipsei ini dia. Ini berarti affliction, ada distress, tribulation, oppression. Jadi kalau kita lihat secara etimologis, kata ini berhubungan dengan gagasan, tekanan atau himpitan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan dan dihadapi oleh Paulus dan dihadapi oleh jemaat di Korintus dan kita yang ada pada saat ini. Jadi penderitaan Paulus bukan sesuatu yang abstrak. Jadi Paulus di sini dia tidak menerangkan sesuatu yang abstrak. Ini memang itu ada penghiburan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu berlimpah-limpah dalam Kristus di ayat yang kelima, ya. Penderitaan Kristus berlimpah kepada kami. Bayangkan ini. Aneh kan? Untuk memberikan kekuatan kepada Paulus, coba lihat ya. Dia gambarkan bagaimana penderitaan Kristus itu. Ya. Penderitaan Kristus berlimpah kepada kami. Kenapa? Karena di balik itu, di balik penderitaan Kristus itu menjadi kekuatan bagi Paulus. Penderitaan Kristus itu menjadi berkat bagi Paulus, menjadi kekuatan bagi Paulus. Suffering, affliction, experience of suffering itu dia. Itu menjadi kekuatan bagi pelayanan Paulus. Jadi kalau kita bisa lihat di sini yaitu paraklesis, dia tuh Kristus. Ini dia. Penderitaan Kristus itu adalah penghiburan melalui Kristus. Jadi ketika kita belajar penderitaan Kristus itu, ya, maka itu juga menjadi bagian dari apa?
penghiburan bagi kita. Yesus menderita, torang menderita. Yesus menang, torang juga menang. Jadi ada makna teologis yang bisa kita lihat di sana. Yaitu penderitaan bertambah, penghiburan Allah juga bertambah. Wah, hebat ini dia. Nah, ini kita bisa bagikan juga kepada anggota-anggota jemaat. Tapi yang paling penting itu orang dulu, ini pendeta-pendeta ini. Saya secara pribadi. Kadang-kala ketika kita menderita dalam pelayanan, orang mulai blame, Tuhan, bukankah saya sudah melayani 100%? Bukankah saya ini memang Anda sudah urapi? Tapi penderitaan kenapa ini? Tapi ingat apa yang dialami oleh Paulus. Penderitaan bertambah, penghiburan Allah juga bertambah. Itu berarti Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita, ya kan? Kenapa? Karena penderitaan Paulus mempunyai tujuan pastoral, tujuan pelayanan. Paulus mengatakan di ayat 6 kan, jika kami menderita, hal itu adalah untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Bayangkan, sekarang dia gunakan penderitaan yang dia hadapi itu menjadi kekuatan untuk anggota jemaat. Hebat sekali ini. Jika kami menderita, hal itu adalah untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Menjadi kekuatan untuk anggota jemaat. Menjadi penghiburan dan keselamatan untuk anggota jemaat. Makanya ada kata soteria di sana, yaitu keselamatan. Keselamatan kamu. Ini menunjukkan bahwa penderitaan Paulus memiliki dimensi pastoral dan misioner. Bagus sekali. Penderitaan seorang pelayan Tuhan dapat menjadi sarana yang dipakai Allah untuk memperkuat iman jemaat. Karena ada pengalaman memang nyata kita orang hadapi. Memberikan teladan ketekunan. Ketika kita menderita, seperti Paulus menderita, dia tetap tekun. Yesus juga menderita, dia tekun. Ini jadi teladan bagi anggota jemaat. Memperdalam akan solidaritas. Dan tujuannya adalah untuk Injil. Jadi Paulus tidak melihat penderitaan hanya sebagai masalah pribadi. Ia melihat sebagai bagian dari pelayanan kepada tubuh Kristus. Ya. Ini saya lihat-lihat, wah memang menarik sekali apa yang ada di 2 Korintus ini. Malahan kalau kita lihat di ayat yang ke-9-nya, Paulus mengatakan, kami dalam diri kami sendiri telah menerima keputusan kematian. Ini kan, dorang rasa ini semua mati ini dia. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Ada orang yang sudah vonis mati, hidup. Ini memberikan kekuatan kan? Betul enggak? Pendeta-pendeta yang melayani orang teman-teman yang lain mengalami akan penderitaan yang hebat sekali. Bahkan dalam pelayanan, mau dibunuh. Masih hidup. Menjadi kekuatan. Mengapa Allah mengizinkan pengalaman ini? Paulus menjelaskan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Kalaupun mati, no problem. Akan ada kebangkitan. Ini terus belajar itu, pelajaran minggu yang lalu. Itu menjadi kekuatan. Karena banyak kali orang sebagai pendeta mulai andalkan orang pediri. Oh, kita lebih hebat dari dia. Oh, kita lebih jago dari dia. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita lupa yang membuat orang jago karena Tuhan. Jadi dia mencoba membandingkan ya kepercayaan kepada diri, kontras ya. Kontras diri kita dengan sumber kehidupan itu. Karena orang mau andalkan orang pediri, kasihan. We are nothing. Ya. We are nothing. Kita tidak cukup untuk menyelamatkan akan diri kita sendiri. Oke. Kita lihat lagi apa yang bisa kita pelajari di selanjutnya. Ayat yang ke-10 kalau kita perhatikan di sana ya. Allah yang menyelamatkan. Mari kita lihat, kita dalami ini ayat Allah yang menyelamatkan ini ya. Paulus menggunakan 3 bentuk waktu kalau waktu dia terangkan ini Allah yang menyelamatkan. Yang pertama adalah yang dikenal dengan erusato.
Ya, mohon maaf saya gunakan kata ini. Nah, orang semua pendeta, yang ada masalah. Ini bukan haram empat orang ini. Erusato, ia telah melepaskan kami. Baru dia gunakan LP kamen. Kami telah menaruh pengharapan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada dimensi masa lalu, ia telah melepaskan kami. Dan yang kedua adalah ia akan melepaskan kami. Ia telah lepaskan dan dia akan juga melepaskan kami. Baru ada kami telah menaruh pengharapan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dimensi masa lalu, Allah telah melepaskan, masa sekarang Paulus tetap percaya, ya, dia alami itu, dan masa depan Allah akan terus melepaskan. Dan ini adalah teologi pengharapan yang sangat kuat yang kita bisa lihat dari 2 Korintus pasal 1 ini. Oke. Kita tidak akan bahas semua kata. Saya cuma ambil kata-kata yang sangat penting di sini. Ya, baru kita lihat itu integritas. Karena kalau kita lihat di hari Senin ini ya, ini saya banyak di bagian awal ini saya akan banyak tekankan di sini. Karena ini sebenarnya yang puncak, karena ini berhubungan dengan pelayanan. Integritas Paulus, ayat yang ke-12. Jadi sekarang dari penderitaan, sekarang dia berpindah kepada integritas. Makanya inilah kebanggaan. Inilah kesaksian kami. Dia pakai kaukesis, yaitu boasting, ya, membanggakan, grounds for confidence. Namun Paulus tidak sedang membanggakan kemampuan pribadi, karena dia sudah terangkan yang sebelumnya kan, dia diselamatkan oleh kasih karunia, dia selamatkan oleh berkat dari Allah. Sekarang Paulus membanggakan di sini itu, yaitu kaukesis ini dia katakan, ia berkata bahwa kesaksiannya dalam kekudusan dan ketulusan yang berasal dari Allah. Coba perhatikan ini ayat 12. Semuanya berasal dari Allah. Apakah kekudusan, apakah ketulusan yang dibahas di pelajaran hari Senin ini, itu semua berasal dari Allah. Ya. Holiness, hagiotes, dia gunakan hagiotes ini. Holiness, purity, sacredness. Jadi pelayanan Paulus bukan sekedar efektif, efektif sekali. Tapi juga dia tekankan mengenai integritas moral, ini kekudusan ini. Ya, hagiotes ini. Ini adalah integritas moral, kekudusan. Jadi Paulus di dalam pelayanan ini dia menjaga akan kekudusan. Orang sebagai pendeta, jangan lupa akan kekudusan itu. Orang akan melayani kan, orang akan menuntun orang. Mari orang jaga kekudusan itu dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan orang-orang Korintus, orang Korintus ini menilai Paulus berdasarkan standar retorika dan keberhasilan. Apakah dia layak? Ya, makanya dia memberikan standar yang berbeda, yaitu karakter lebih penting dari penampilan. Jadi sekarang dia merubah ini dia. Ini karakter ini yang paling penting, bukan penampilan. Kalau orang Korintus melihat penampilan, wah hebat dia. Kadang-kala orang sebagai pendeta, orang lebih menonjolkan akan penampilan, bukan kekudusan, yaitu karakter kita. Ini yang sangat penting untuk kita saling mengingatkan. Jadi, makanya muncul lagi ada satu kata di sini ya. Elikrinea. Yang berarti sincerity, purity, integrity. Kalau konteks Paulus ini menunjukkan bahwa motivasinya bukan manipulasi. Ini memang real. Kita ini kudus. Kita ini benar. Ya. Bukan untuk manipulasi. Banyak orang penampilan hebat hanya untuk manipulasi. Untuk manipulasi anggota jemaat. Wah, lihat, saya punya penampilan hebat. Tapi di dalam rusak.
Kenapa? Karena banyak yang melayani itu demi keuntungan, demi popularitas, demi status, atau demi mendapatkan penghormatan. Saya waktu baca-baca ini, waduh, dalam sekali ini pelajaran sekolah sahabat ini. Dalam sekali ya apa yang Rasul Paulus mau ingatkan bagi orang sebagai pendeta. Karena banyak kali orang mungkin dalam pelayanan orang sudah tidak sadar bahwa orang melayani demi keuntungan. Orang melayani demi popularitas. Orang melayani demi status. Atau supaya demi mendapatkan penghormatan. Kita tidak sadar bahwa anggota so tahu ini pendeta pemodel. Cuma orang nak mau bilang 4 orang bahwa orang ini sudah cocok jadi pendeta, mungkin. Ya. Makanya Paulus angkat ketulusan di pelajaran hari Senin itu kan. Apakah kita melayani dengan ketulusan yang berasal dari Allah? Karena kalau tidak berasal dari Allah, orang mencari popularitas. Orang cuma dapat lihat tunjung jago. Tetapi bukan angkat Tuhan, tetapi angkat diri. Karena ini didorong di ayat 12, kalau kita perhatikan, didorong yaitu dengan hikmat duniawi. Itu yang jadi masalah. Hikmat duniawi. Ada shark di sana, ada flash di sana. Makanya hati-hati, orang ini, puji Tuhan, orang ada tanpa baku kasih ingat di sini. Orang bukan menggurui, orang mau kasih baku ingat. Karena orang ini adalah pendeta-pendeta sama, orang pelayan Tuhan. Yang banyak tantangan. Kadang-kala orang munculkan orang flash di sini. Popularitas dan lain sebagainya. Ya, ini yang sangat penting sehubungan dengan pelajaran hari Minggu Senin ini. Nah, kalau kita masuk di bagian yang berikut ini, yaitu mengubah rencana demi kasih, ini menarik juga ini. Ini pelajaran ini ya. Bagaimana Rasul Paulus, dia bilang mau pergi, akhirnya tidak pergi kan di sini. Ini poinnya kan. Berubah ini dia. Nah, kadangkala yang terjadi, maka kenapa Paulus mulaikan dengan tadi penderitaan, kemudian dia tunjukkan orang ini harus kudus, ya, jaga orang integritas dan lain sebagainya. Karena ini akan masuk di bagian ini. Mari kita perhatikan, orang pendeta sama-sama ini dia. Kalau orang melayani dengan baik, ada satu waktu di mana orang tidak bisa capai, atau komitmen orang tidak bisa capai, anggota-anggota akan mengerti. Walaupun ada anggota yang tidak mengerti, sama dengan konteks Paulus di sini. Ketika terjadi perubahan rencana, ya, walaupun itu demi kasih, wow, ada komplain di sana. Ini Paulus ini tidak betul ini. Masa dia janji mau datang, seharusnya dari Efesus dia pergi Korintus, kemudian Makedonia ke Korintus ulang, baru Yudea, sekarang nyanda. Dia cuma kirim surat dari Efesus. Nah, ini menarik ini. Dia kirim surat dari Efesus. Ya. Dan ini mempengaruhi akan umat-umat Tuhan yang ada di Korintus. Di sana ya. Jadi niat Paulus pada kunjungan terakhir disalah artikan. Karena iya, di anggota jemaat di Korintus itu ada banyak pemikiran. Dan akhirnya mereka buat keputusan sehingga ketidakdatangan ini Paulus menjadi masalah. Ya. Orang mulai tuduh. Ini Paulus ini tidak betul, ini Paulus ini. Sehingga dia ilustrasikan bagaimana sebab Kristus anak Allah adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, kemudian kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat itu kan, dengan demikian jawabannya bukanlah campuran yang membingungkan antara ya atau tidak yang bergantung pada keadaan seperti yang mereka katakan, tetapi selalu ya, sama seperti pekerjaan Allah di dalam Kristus adalah selalu ya. Jadi alasan Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus alih-alih mengunjungi mereka adalah kasihnya yang tulus kepada mereka. Karena ternyata kesimpulan yang dibuat oleh Paulus,
Odo nem boleh pergi. Lebih baik kirim surat, dan efektif surat ini. Ini yang kita orang sudah belajar kan. Ternyata efektif. Ketidakhadirannya secara fisik, tapi dia hadir secara letter dengan surat, itu memberikan dampak yang positif. Saya perhatikan di sini, ya, ternyata kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang tidak masuk akal, dapat dia salah, tetapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ini orang pendeta ini, rata-rata sorasa itu dia, ya kan? Seperti yang dialami oleh Paulus, Jadi, kita lanjut lagi di pelajaran selanjutnya adalah pengampunan dan penegasan kembali, ya, pengampunan dan penegasan kembali akan kasih. Paulus di sini dia angkat, ya, satu hal yang sangat penting sehubungan dengan ini, pengampunan. Tapi ini berhubungan dengan disiplin gereja ini, disiplin anggota jemaat ini. Ini diingatkan, ini Tuhan cuma diingatkan kembali melalui 2 Korintus 2 ayat 3 dan 4, kemudian 2 Korintus 7 ayat 8 dan 12. Bagaimana perikop ini ya berkaitan dengan kasus disiplin gereja. Bagaimana cara kita menghadapi akan masalah di dalam gereja. Yes, bisa jalankan disiplin, tetapi jalankan dengan kasih. Ya, jalankan dengan kasih. Jadi kenapa? Karena tujuan disiplin gereja adalah pemulihan melalui pengampunan dan penegasan kembali kasih kepada orang berdosa. Ini menarik ini. Ini ada di pelajaran sekolah Sabat. Mengajarkan bahwa tujuan disiplin gereja adalah pemulihan melalui pengampunan dan penegasan kembali kasih kepada orang berdosa. Yang jadi banyak masalah Pak Torang ini ya. Torang semua pernah rasa di jemaat. Saya pernah rasa di jemaat. Walaupun tidak selama teman-teman yang ada di jemaat. Tuhan memberikan wisdom untuk orang untuk hadapi bagaimana mendisiplin akan anggota jemaat. Yang jadi banyak masalah kadang-kala orang terperangkap di hanya pikir disiplinnya, tetapi lupa akan kasihnya. Orang cuma pikir target disiplin, tapi langkah pendisiplinan itu yang macet. Lupa bahwa kasih itu perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan. Kenapa? Duka cita yang lahir dari kasih. Ini kan yang dimunculkan oleh Paulus. Karena konteks 2 Korintus 2 ayat 3-4 ini, bagaimana dia menulis dengan sangat tegas kepada jemaat Korintus. Ia tidak menulis untuk menghukum mereka, tetapi supaya ketika datang kepada mereka, ia tidak mengalami duka cita dari orang-orang yang seharusnya menjadi sumber sukacita baginya. Jadi dia tidak mau itu duka cita sebenarnya itu. Tidak mengalami duka cita. Ya. Aku tidak mengalami duka cita dari mereka yang seharusnya membuat aku bersuka cita. Makanya ada kata kunci yang digunakan di sana, yaitu dalam bahasa Greek itu adalah egrapsa. Ini egrapsa ini aorist aktif indikatif. Dalam bentuk aorist aktif indikatif. Orang pertama tunggal, yaitu dari kata grafo, menulis. Jadi aorist di sini, kalau kita lihat sintaktikalnya, menunjuk kepada tindakan penulisan yang telah dilakukan Paulus. Yang menarik adalah Paulus tidak menyangkal bahwa suratnya keras. Yes, sangat keras. Dia kasih tahu itu. Tapi ia justru mengakui bahwa ia sengaja menulis sesuatu yang berat. Memang betul-betul dia bilang, kita ada tulis memang ini berat. Artinya di sini adalah teguran pastoral tidak selalu bertentangan dengan kasih. Ini dia. Teguran pastoral itu tidak selalu bertentangan dengan kasih. Dalam pelayanan Paulus, kasih justru dapat menuntut keberanian untuk mengatakan kebenaran. Jadi,
Ini. Atas dasar kasih itu disiplin dilakukan. Yang kadang-kala yang menonjol adalah disiplinnya kan. Tetapi pencapaian disiplin itu harus didorong oleh kasih. Dan kita berani untuk lakukan itu. Yang jadi masalah di jemaat-jemaat kan ada yang berani, ada yang tidak berani. Akhirnya jadi masalah. Ya, ada kata duka cita juga yang disinggung sini. Jadi Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan penderitaan emosional. Jadi dia berduka sebenarnya. Karena hubungan yang rusak antara dirinya dan jemaat. Aku menyesal, ini dia katakan juga ya. Jadi Paulus menulis surat, jemaat berduka, Paulus juga mengalami kesedihan, duka cita, tetapi kesedihan itu menghasilkan pertobatan. Ya. Ada sukacita, karin di sana, bersukacita. Jadi Paulus ya, mengatakan bahwa jemaat Korintus seharusnya menjadi sumber sukacita. Mereka yang seharusnya membuat aku bersukacita. Tapi karena ada masalah ini, dia gambarkan akan hal itu. Makanya ada tiga istilah penting di ayat yang keempat yang kita bisa lihat ya. Yaitu klipsis, ya, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, kemudian ada shinoke di sana, kesesakan, baru ada krion di sana, air mata. Kenapa kata ini muncul? Tiga kata ini muncul ini. Paulus memperlihatkan bahwa surat keras itu bukan ditulis dalam kemarahan, tetapi dalam penderitaan. Nah, inilah berhubungan dengan pastoral, teguran Paulus. Ya, ada kebenaran, ada air mata, ada kasih di sana. Ini pelajaran hari Rabu ini ya. Betul, ada pengampunan di sana. Dan ada penegasan kembali akan kasih. Ada kebenaran, ada air mata, ada duka cita di sana, tetapi ada kasih. Jadi ini prinsip pastoralnya yang mau coba diangkat oleh Paulus di 2 Korintus pasal 2 ayat 3 dan 4. Dia tidak menegur untuk mempermalukan jemaat, tetapi untuk memulihkan mereka. Ya. Dan duka cita itu menghasilkan pertobatan. Kalau kita perhatikan di 2 Korintus 7 ayat 8 ya. 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 12. Ya. Baru kita lihat bagian yang terakhir. Sekarang Toro mau lihat bagian yang terakhir ya. Di bagian yang terakhir yaitu 2 Korintus 2 ayat 12 ya. 2 Korintus 2 ayat 12 dan 13. Ini bagian yang terakhir dari pelajaran pendalaman ini, yaitu Paulus meninggalkan Troas. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana ini sangat menarik ini naratif ini ya. Jadi ketika aku tiba di Troas untuk memberikan Injil Kristus, ya, Troas adalah kota penting di wilayah barat Asia Kecil. Ini adalah jalur strategis perjalanan Paulus menuju Makedonia. Yang mengejutkan di sini adalah ketika sebuah pintu telah terbuka bagiku di dalam Tuhan. Ada kata sana, ya, ada pintu, ada tira, ya, tira di sana, pintu. Pintu merupakan metafora kesempatan pelayanan. Jadi ada pintu untuk melayani di sana. Kita tahu bahwa kita sebagai pendeta banyak pintu yang Tuhan buka untuk pelayanan. Apakah jemaat yang kita layani ataupun pintu-pintu yang lain yang Tuhan mau buka bagi kita. Ya. Paulus mengatakan Tuhan telah membuka kesempatan pelayanan. Tapi aku tidak mendapatkan ketenangan bagi rohku, ya. Jadi pintu pelayanan terbuka tetapi hati Paulus tidak tenang karena masalah ini, masalah yang kita hadapi. Apalagi tidak bertemu dengan Titus. Ini kan di pelajaran terakhir ini. Ini Titus, dia suka sekali mudah informasi dari Titus. Titus, kalau boleh baku dapat dari Titus, bagaimana ini orang di sana ini? Ya, setelah saya kirim surat. Ada kekhawatiran pastoral. Orang secara pribadi, orang butuh Titus di sana. Informasi dari Titus.
Bisa informasi dari Titus, dari teman pelayanan atau pimpinan kita. Jadi hubungan 2 Korintus ini dengan ayat-ayat ini, jadi Paulus menulis dengan air mata, kalau kita perhatikan di sana, ada penderitaan dan lain sebagainya, tetapi ada kasih di sana, ada duka cita dihadapi oleh jemaat, tetapi ada kemenangan di sana. Makanya kalau kita perhatikan di hari Kamis, kemenangan dalam Kristus. Dia tutup kembali pelajaran ini, yaitu bahwa ada kemenangan. Kemenangan itu apakah dalam pelayanan kita? Dan yang kedua, kemenangan itu oleh karena ada pertobatan, ada perubahan dari umat-umat Tuhan yang ada. Seperti yang terjadi di Korintus. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pelajaran ini memang sangat menarik. Yang ingat pertama adalah bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena ada kekuatan, ada penghiburan walaupun orang menderita. Penderitaan kadangkala tidak diangkat, tetapi penghiburan kekuatan Tuhan akan berikan bagi kita. Dan dalam pelayanan jangan lupa, orang jaga orang kesederhanaan. Orang jaga ketulusan hati kita. Karakter yang paling utama. Ya, karakter kita dalam pelayanan. Yang berikut, banyak kali perubahan terjadi, tetapi kadangkala perubahan terjadi dalam pelayanan kita ada tujuannya. Sama seperti Paulus. Dia tidak bisa pergi kembali ke Korintus, tapi dengan kehadiran surat itu menjadi berkat bagi mereka. Dan jangan lupa, memang ada masalah di jemaat. Orang perlu nasihati. Orang harus nyatakan disiplin di sana. Tapi paling penting di sana adalah kasih. Ya, kasih. Dan kita akan lihat akan ada kemenangan-kemenangan di dalam Kristus, di dalam pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih hamba Tuhan Pendeta Woi yang sudah memberikan materi yang sangat baik, menarik pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ruang tanya jawab. Saya ambil alih oleh karena ya yang bertugas untuk menjadi moderator ada di KKR. Mungkin saudara-saudara ada pertanyaan sesudah ini, namun di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan dari Pendeta Zulkarnain Octavianus. Kita langsung saja di pertanyaan pertama ya. Sementara teman-teman yang lain mungkin siapkan pertanyaan yang lain. Jadi pendeta ada pertanyaan yang pertama, ada 2 tapi yang pertama dulu. Tentang kasih disiplin dan pengampunan. Paulus memilih untuk tidak langsung datang ke Korintus, tetapi mengirimkan surat yang keras karena ia mengasihi mereka. Namun setelah mereka bertobat, Paulus justru meminta agar orang-orang yang bersalah itu diampuni dan ditegaskan kembali kasihnya. Bagaimana kita dapat membedakan antara menegur dengan kasih dan menegur karena ego atau kepentingan pribadi? Dan jika kasih menuntut kita untuk menegur sampai sejauh mana teguran itu dapat diberikan tanpa membuat orang tersebut merasa ditolak oleh gereja? Mungkin ini pertanyaan yang pertama dulu pendeta. Iya. Silakan. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik sekali dan ini sangat praktikal dan kita hadapi sebagai pendeta ya di jemaat. Kami juga di Ungklap ini melihat bagaimana calon-calon pendeta ini ya. Memang berbicara disiplin ini memang lagi tarik-menarik. Ya. Tapi poin yang mau diangkat oleh Paulus di sini adalah 2 Korintus 2 ayat 3 sampai dan 4 ini adalah kasih berani menegur. Itu poin pertama. Bahwa kalau ada yang salah, orang mesti tegur. Itu poinnya. Dan teguran kita ini oleh karena kita mengasihi dia. Ya, kita menegur dia karena dengan kasih. Yang jadi masalah tadi memang disinggung ya. Bagaimana membedakan antara menegur karena kasih dan menegur karena ego atau kepentingan pribadi. Yang jadi masalah, kadangkala pendisiplinan itu berjalan bukan karena menyelamatkan orang lain, tetapi karena ada ego di sana atau kepentingan pribadi. Itu yang jadi masalah. Ya.
Kadang-kala orang tidak sadar, orang pendeta, orang menjalankan disiplin itu karena, oh pas, ini kita mau bagi pada dia. Atau ada tua-tua jemaat yang lain, bukan karena untuk menyelamatkan dia, tetapi untuk kepentingan pribadi, ego dari oknum yang ada di gereja. Dan itu banyak kali terjadi di jemaat. Jadi disiplin itu, ada kadang-kala disiplin itu karena cuma baku balas. Oh, dulu orang didisiplin, sekarang orang disiplin bangunnya. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita melalui 2 Korintus ini adalah yang masalah di sini adalah masalah dosa itu kan. Orang mau menyelesaikan masalah dosa. Jangan pelayanan kita ini, makanya tadi saya singgung, jangan kok orang melayani ini untuk popularitas. Jangan kok orang melayani ini karena status. Jangan kok orang melayani supaya nama kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang banyak kali menjadi ganjalan dalam pelayanan kita. Karena ada mungkin tidak perlu didisiplin. Ya kan? Makanya sama dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di sini. Akhirnya dia, aduh, enggak usah pergi. Kirim surat. Dan Tuhan akan menolong kita ketika kita ada masalah di jemaat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, wisdom dari Tuhan untuk menghadapi akan masalah pendisiplinan, Tuhan akan tolong empat orang. Dan akhirnya yang akan dimunculkan adalah kasih. Bukan ego atau kepentingan pribadi. Di sini juga ada pertanyaan, jika kasih menuntut kita untuk menegur, sampai sejauh mana teguran itu dapat diberikan tanpa membuat orang tersebut merasa ditolak oleh gereja. Ini kan banyak kali ada langkah yang jadi adalah ketika disiplin, orang itu hilang. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan yang perlu orang jawab. Orang lupa akan kasih di sana. Seharusnya dalam disiplin itu orang harus rangkul dia. Orang berteman dengan dia. Jaga dia. Karena dia sementara sakit hati. Maka kadang-kali yang terjadi, orang sudah disiplin, orang kasih biar lagi. Dan akhirnya hilang. Dia merasa ditolak oleh gereja. Makanya orang pendeta-pendeta, mari orang minta wisdom dari Tuhan. Ketika kita menjalankan disiplin, dengan kasih dan langkah-langkah di peraturan gereja itu tak jalan dengan baik, akhirnya mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Saya kira jawaban sangat jelas dan sederhana untuk kita pahami. Terima kasih. Masih ada pertanyaan yang kedua dari pendeta Zulkarnain. Mungkin saya bacakan pertanyaannya sebelum yang lain akan memberikan pertanyaan. Ini tentang penderitaan dan kemenangan dalam Kristus. Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang yang sangat gelisah, menderita, bahkan tidak memperoleh ketenangan ketika menunggu kabar dari Titus. Namun, tidak lama kemudian, ia berkata bahwa Allah selalu membawa kami di jalan kemenangannya dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang sedang mengalami kecemasan, kegagalan, dan ketidakpastian tetap mengatakan bahwa dirinya sedang berada dalam kemenangan Kristus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kemenangan dalam Kristus berarti terbebas dari masalah, atau justru ada makna kemenangan yang berbeda ketika seorang tetap setia di tengah penderitaan? Disilakan. Terima kasih ya pendeta atas pertanyaannya. Ini juga memang praktikal. Ini bukan cuma bicara Paulus kok. Ini orang bicara orang pediri ini dia. Karena orang berada di posisi ini kadang-kala. Ya, seperti Paulus. Dia gelisah, menderita, tidak memperoleh ketenangan, menunggu kabar dari Titus. Apa jadi hasilnya? Apalagi zaman dulu kan ya nggak ada handphone, nggak ada internet. Ini bayangkan berhari-hari, berbulan-bulan mungkin dia ada tunggu ini dia masalah ini. Selesai atau nyanda. Oke, ini menunjukkan bahwa Paulus menggambarkan itulah manusianya. Itulah manusia Paulus itu. Tapi di balik kemanusiaannya itu, dia masih tetap ada pengharapan
Makanya dia semulai di awal kan, ada penghibur itu, ada parakletos itu di sana. Ya, ada kekuatan di sana. Nah, itu yang menarik, yang orang mesti ingat sekarang ya. Orang betul, orang menderita, orang gelisah, ya, tidak tenang dalam pelayanan karena ada masalah ini, orang butuh mungkin support dari daerah, support dari uni, support dari teman, ketua distrik atau dan lain sebagainya. Kita berada di situasi seperti Paulus dan ia menggambarkan itulah sisi manusianya, tapi dia tidak stop di situ. Dia bawa kembali, ada Tuhan. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Bagus sekali ini pertanyaan yang kedua. Apakah kemenangan dalam Kristus berarti terbebas dari masalah? Nah, tadi sudah disinggung di pelajaran sekolah sahabat ini, ya. Di awal ini dia waktu penderitaan itu. Kadang-kadang penderitaan itu tidak diangkat. Masalah itu tidak diangkat, tetap ada di hadapan kita dan kita harus hadapi itu. Ya. Bagaimana orang menang? Karena Tuhan ada di sana. Jadi orang yang menang itu bukan berarti tidak ada masalah. Kenapa dia menang? Karena dia menghadapi masalah. Dan kemenangan itu yang tadi diingatkan kembali. Don't look to ourselves. Jangan melihat kepada diri kita. Kita harus lihat kepada Yesus sebagai sumber kemenangan itu. Ya. Ketika kita melihat Yesus sebagai sumber kemenangan, maka penderitaan itu tidak ada masalah. Karena kekuatan lebih besar dari penderitaan. Ya, ini bagus sekali ini. Jadi, atau justru ada makna kemenangan yang berbeda ketika seorang tetap setia. Yes, that's right. Ada makna yang berbeda memang. Orang yang setia, walaupun ada penderitaan, dia percaya Tuhan ada di sana dan memang Tuhan ada di sana, menghibur dia, ya, memberikan kekuatan kepadanya, dan dia akan lewati penderitaan itu. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Thank you. Oke, terima kasih Pendeta. Dan ya, mungkin ada pertanyaan yang lain dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Silakan, boleh buka mic-nya. Oke, kelihatannya mungkin sudah tidak ada ya. Jadi kelihatannya bahwa pelajaran pada malam hari ini begitu sederhana dan kita bisa pahami. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Woi yang sudah membawa kita untuk lebih dalam terhadap pelajaran pada minggu ini dan juga aplikasi-aplikasi sederhana yang kita bisa hidupkan dan kita akan bagikan pada jemaat-jemaat yang kita akan layani. Oke. Dengan demikian mungkin kalau tidak ada lagi, atau sekali lagi saya kasih kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya dari saudara-saudara. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri kita punya pertemuan pelajaran pada malam hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu tutup yang akan diputar oleh operator, dan sebentar doa tutup akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Lauda Woi. Disilakan operator. Yes.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat. Kami percaya pelajaran sekolah Sabat ini Engkau telah gunakan di organisasi ini untuk menjadi kekuatan bagi umat-umat-Mu. Kami sebagai para pendeta, kami rindu untuk tetap mendalami akan firman-Mu ini. Karena kami tahu ini sangat cocok apalagi pelajaran sehubungan dengan pelayan Injil. Kami menderita tetapi kami harus tetap bersyukur. Kami menderita tetapi Engkau bersama-sama dengan kami untuk melewati penderitaan itu dan kami akan ditemukan menang oleh karena Kristus. Kami akan menghadapi permasalahan-permasalahan di jemaat ketika kami menjalankan akan disiplin, ketika kami mau ingatkan umat-Mu tentang hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada kesalahan kami harus tegur mereka. Tuhan, gunakanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga yang kami lakukan dengan penuh kasih. Apakah perkataan kami, apakah cara bertindak kami di dalam jemaat yang selalu didorong oleh kasih Kristus. Sehingga pelayanan yang kami lakukan karena kami mengasihi umat-umat-Mu Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi kami umat-umat. Tolonglah kami para pendeta yang melayani, apakah di jemaat, apakah di daerah, atau pimpinan kami yang ada di uni. Tuhan, berkatilah kami semua sebagai satu kekuatan yang berasal dari surga dengan menggunakan kami di uni Indonesia kawasan timur ini. Saat ini kami berdoa untuk pimpinan kami dari General Conference, divisi, terlebih untuk uni kami yang kami cintai. Officers yang ada dari ketua, pendeta Rantung, sekretaris pendeta Windebani, dan bendahara Bapak Pasuhu. Berkatilah mereka Tuhan. Tuntunlah mereka menuntun, membawa uni kami ini dipersiapkan untuk pelayanan dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Para direktur yang ada, terlebih yang memprakarsai akan acara pendalaman ini dari Sekolah Sabat, Pendeta Swinis, berkati dia. Begitu juga Pendeta Sepang di kependetaan. Kami tahu figur-figur ini, kerinduan mereka untuk menyediakan sarana ini adalah untuk mengingatkan kami pelayan-Mu, tetap giat mendalami akan firman-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia. Sehingga umat-umat-Mu akan diberikan makanan-makanan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, keluarga masing-masing kami, pelayanan kami masing-masing. Ketika kami beristirahat sebentar, berikanlah istirahat yang tenang Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu, atas persekutuan ini, dan pengampunan dosa yang selalu Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.